Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Apa kabar kita? Sehat. Tuhan ya. Ya meskipun ada banyak virus merebak saat ini, kita bersyukur ya kalau hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan lagi, kesehatan. Kita bersama berkumpul di tempat ini, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita bersyukur sekalipun ada saudara-saudara kita yang dalam kondisi kurang sehat ya. Kita berdoa supaya mereka juga Tuhan nanti yang akan memulihkannya. Ya hari ini kita senang ya ada hamba Tuhan, ada Ibu Marlina yang melayani kita hari ini. Selamat datang Bu Marlina. Ya kiranya semua jemaat hari ini boleh diberkati ya. Dan hamba Tuhan juga boleh semakin Tuhan berkati. Ya kita mau memulai saja ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian kita dari nomor 93, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Tuhan bagi hidup kita. Mulai kita bangun tidur, Tuhan sudah begitu sangat baik ya. Bangun tidur masih bisa bernapas. Itu hal yang pertama sekali kalau bangun tidur ya. Masih bisa menggerakkan tubuh, masih bisa berdoa kepada Tuhan, masih bisa berjalan. Itu salah satu di awal pagi itu kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa ya. Kita bersyukur untuk setiap hari kebaikan Tuhan. Kalau kita makin ke siang, makin banyak lagi hal kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan. Makin malam lagi, makin banyak lagi ya. Jadi setiap hari Tuhan begitu baik buat kita. Terkadang-kadang kalau kita pun sakit, bukan berarti Tuhan tidak baik ya. Saya rasa ketika kita sakit pun kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Masih bisa kita katakan Tuhan itu baik bagi saya. Kita naikkan sekali lagi pujian kita ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa mulia kasih-Mu
atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita ya, tapi Tuhan juga memikirkan keselamatan jiwa kita. Dia memikirkan sampai ketika kita mati. Jadi bukan ketika kita hidup aja Tuhan memberikan hal yang baik, tapi setelah mati pun Tuhan pikirkan untuk memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Oleh karena itu layaklah kita hari ini kita terus memuji nama Tuhan ya. Kita menaikkan pujian kita kembali dari nomor 451. Putranya yang tunggal pun diberikannya untuk kita. Tidak disayangkannya anaknya yang tunggal itu ya. Bukti cintanya kepada kita bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita naikkan pujian kita, terpujilah Allah. Sudah menyelamatkan hidup kita, Tuhan mau kita memuji nama Tuhan, membuat dunia bergemar ya. Bukan hanya kita yang memuji nama Tuhan, tapi semua orang di dunia ini layak sebenarnya memuji nama Tuhan. Bahkan Tuhan mau kita menjadi terang, bersinar ketika kita berada di rumah, ketika berada di sekolah, di lingkungan pekerjaan, bahkan di mana kita tinggal ya. Jadi Tuhan mau kita bersinar seperti cahaya itu, yang sedikit cahaya di kegelapan itu menerangi setiap tempat di sekitar cahaya itu. Kita mau menaikkan pujian kita dari nomor 507.
supaya kami bersinar. Ketika kami mengenal Tuhan, Tuhan mau kami bersinar dimanapun kami berada. Itu juga menjadi doa kami hari ini Tuhan, supaya Tuhan kiranya yang akan menolong kami, supaya Tuhan kiranya yang akan menjaga hati kami, supaya kami boleh bersinar di lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan kiranya menolong kami, setiap anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, supaya kami boleh hidup tetap di dalam firman-Mu itu, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan, supaya jalan kami boleh terus di jalan Tuhan, supaya kami boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan kiranya yang akan terus menolong kami, anak-anak-Mu dan jemaat yang kecil ini. Biarlah kami boleh menjadi berkat di lingkungan ini, supaya nama Tuhan boleh dilihat orang lain dan banyak orang yang boleh datang kepada Tuhan. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat pertolongan Tuhan, buat kasih setia Tuhan bagi kami. Hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan, membawa tubuh kami, membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan boleh berkenan kepada ibadah kami hari ini. Kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah Tuhan antarkan ke tempat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Biarlah hari ini jemaat Tuhan boleh diberkati oleh firman Tuhan, boleh dikuatkan, boleh diteguhkan, boleh dihiburkan kembali oleh firman-Mu. Jangan ada yang terlewat di antara kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak kami yang masih kecil, yang juga belajar firman Tuhan. Kami doakan juga mereka ya Tuhan, supaya Tuhan juga yang akan berbicara bagi mereka. Ketika mereka masih kecil pun, mereka boleh percaya kepada Tuhan. Mereka boleh mengaku Engkaulah Tuhan mereka, Engkaulah Allah mereka yang mampu menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Karena sekalipun mereka masih kecil, mereka tahu mereka juga orang berdosa ya Tuhan. Kami doakan juga anak-anak Tuhan yang hari ini tidak hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Kalau kami tahu ada jemaat Tuhan juga yang sedang sakit, Tuhan juga kiranya yang akan memulihkan mereka ya Tuhan, memberikan kesehatan bagi mereka, berkati obat yang sudah mereka minum juga. Kami rindu supaya minggu depan kami boleh beribadah bersama di tempat ini. Kami doakan juga jemaat yang lain yang mungkin tidak bisa hadir oleh karena ada halangan yang lain. Kami juga mengingat mereka hari ini Tuhan, supaya Tuhan juga yang akan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa hari ini secara khusus ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan membagikan firman Tuhan bagi kami di tempat ini. Tuhan juga yang akan memberkati dia, Tuhan juga yang akan menolong dia untuk berkata-kata, menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami jemaat ini. Biarlah melalui hamba-Mu, jemaat Tuhan boleh diberkati. Nanti juga hamba-Mu Tuhan, berikan dia kekuatan, berikan dia sukacita ketika dia menyatakan firman-Mu bagi setiap jemaat yang ada. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan kiranya juga yang akan menolong. Kami tahu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kecakapan kami Tuhan, bukan karena kepandaian kami, kepintaran kami, tapi oleh karena Tuhan yang memampukan, yang melayakkan kami, sehingga kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian atau bagi berkat dari saudara kita. Sebelumnya kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dari nomor 307. Setelah ini kami persilakan kepada saudara yang ingin membagikan firman Tuhan. 307. Ku
hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan setiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan berbagi sedikit yang boleh saya alami. Beberapa minggu yang lalu, sebelum tidur saya berdoa, gitu ya. Doanya, Tuhan, saya capek, gitu ya. Saya lelah. Maksudnya secara kondisi fisik saya gampang sakit. Sepanjang hari sebenarnya tidak nyaman badan ini, gitu ya. Jadi aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku lelah. Tapi ketika berdoa seperti itu, hanya 2 kata itu, setelahnya saya mengingat, tapi saya masih mau minimal 10 orang saya membawa kepada Tuhan, gitu ya. Saya ingat anak-anak yang saya layani di sekolah, gitu ya. Kami sudah kebaktian 8 kali, gitu. Saya ingat mereka, ya kalau dihitung jumlahnya 10 orang lebih, gitu ya. Saya ingat lagi anak-anak Jemaat Gembira yang kita layani di sini, gitu. Maksudnya sebenarnya saya sedih mengatakan Tuhan saya capek, gitu ya. Sangat letih sebenarnya badan ini, gitu. Maksudnya secara usia mungkin kayak 2 kali ya, gitu. Tapi secara penyakit kayaknya penyakit lebih banyak, gitu ya. Maksudnya bukan sedang bangga dengan itu juga, gitu. Tapi itu yang aku alami, gitu. Jadi ketika aku bilang itu aku menangis ya, Tuhan aku lelah, gitu. Tapi ketika hanya 2 kata itu, setelahnya memang saya ingat, ada orang-orang yang saya bilang memang Tuhan, saya minimal bawa 10 orang minimal ya. Saya nggak tahu 1 tahun itu 1, saya tidak tahu gitu. Tapi yang aku bilang sama Tuhan seperti itu. Saya masih bawa minimal 10 orang dan langsung teringat memang anak-anak yang saya layani itu, gitu ya, yang di sekolah, gitu. Jadi bersyukurnya tidak sampai berlanjut kata lelah itu, gitu ya. Walaupun saya sangat lelah, gitu. Saya bersyukur kalau tidak dikuasai kata-kata lelah yang sebenarnya, saya gitu ya. Sekali lagi tidak nyaman. Gitu. Ketika saya baru baik, saya teringat lagi kata Pak Mujamli ketika Bible Camp, gitu ya. Kalau orang percaya itu jangan diam saja, gitu. Maksudku pernah saya ceritakan, gitu. Kalau hanya percaya saja tanpa membawa orang kepada Tuhan, tanpa melayani Tuhan, nanti ketika masuk dalam surga nggak ada sambutan. Saya begitu lagi, saya nggak mau Tuhan. Saya mau supaya ketika nanti saya pun jumpa dengan Tuhan, ada penyambutan, ya nggak pun seperti nanti kepada Paulus ya. Kalau Paulus kan radikal luar biasa. Saya kan tidak apa-apanya di situ, tapi paling tidak adalah sambutan Tuhan, entah nggak ada lagi masuk begitu lagi, gitu. Ada sesuatu yang saya gitu. Maksudnya saya melihat itu, gitu. Jadi kalaupun nanti kembali, kalaupun akhirnya memang keluar dengan kata-kata lelah itu, gitu. Tapi saya berjuang untuk Tuhan, paling tidak ya, seperti yang saya bilang minimal 10 orang. Ya nggak tahu nanti kapan itu terjadi. Saya bilang saya berdoa nominal ya, gitu ya, tapi minimal. Nggak tahu entah 10 atau 20, pokoknya saya bilang Tuhan minimal 10 orang. Gitu. Jadi gitu. Ketika beberapa kali ya saya ke dokter, 1 kali untuk terapi dan minggu ini sebenarnya agak lumayan gitu. Tapi ketika dokter Tuhan bilang banyak kali penyakitnya, saya juga nggak mau banyak kali penyakitnya, gitu ya. Gitu. Banyak kali penyakitnya, gitu. Tapi nggak mau jawab, nggak mau juga, gitu. Tapi itu dibilang, gitu. Tapi ya aku syukuri, itu tidak gitu. Walaupun tidak lelah, ya aku juga ikut suka
ikut dengan jam doa, walaupun untuk duduk lama itu sebenarnya sangat tidak nyaman ya. Tapi ketika artinya tidak sedang menikmati apa ya, supaya tidak ikut gitu, gara-gara tidak nyaman gitu ya. Itu sangat ketika ya melayani Tuhan, ikut kebaktian PAI di sekolah itu, habis itu capek jam 3 sampai jam setengah 5, habis itu jam 5 sampai jam 7 di sini, itu sebenarnya ya tidak nyaman sekali lagi ya. Tapi ketika aku mengerjakan itu, aku bersyukur kepada Tuhan gitu. Maksudnya aku bersuka cita, walaupun sebenarnya sekali lagi tidak enak gitu ya. Ketika berbagi firman Tuhan kepada anak-anak, mereka ya terlepas mereka dengar atau tidak, mereka paham atau tidak, bagi aku sudah aku kerjakan. Ketika ikut jam doa gitu ya, ya aku bersyukur apa, ketika aku selesai itu aku ya bersama suka luar biasa gitu. Ya walaupun mungkin selama 2 jam itu berapa SKS itu ya, ya tidak tanpa harus dibayar kepada satu lembaga, aku dapat pengetahuan tentang Tuhan gitu ya, itu gratis, nggak bayar aku di situ. Sementara mereka yang membagikan itu ya harus punya meluangkan waktu mereka secara khusus berapa tahun, dan mereka bayar dan secara cuma-cuma memberikan itu kepada aku, itu bagiku itu berkat yang luar biasa, dan aku bersuka cita di situ. Makanya ya ketika ikut jam 2 aku mesti apa ya, maksudnya selagi masih ada yang membawa pulang ke rumah gitu ya, aku bersuka cita ikut jam doa gitu, walaupun ya mungkin yang diajarkan itu bebannya berat ya, ini ketika sampai ya itu berat gitu. Ketika Pak Lingga dalam memberikan penginjilan berstudi tentang Markus itu berat sebenarnya, tapi aku bersyukur mendapatkan itu gitu. Sekali lagi ada kondisi yang tidak nyaman, artinya aku bersyukur kalau aku tidak mengikuti keinginan badanku untuk tidak ikut gitu ya, karena sepertinya rugi rasanya kalau aku tidak ikut. Rugi rasanya kalau aku melewatkan pembelajaran yang sampai sekali lagi ya gratis tanpa membayar gitu. Jadi ya aku bersyukur dengan semuanya. Ya sekali lagi mungkin ya doakan juga ya gitu, supaya tidak ya, yang kurasakan sih setelah 2 kali terapi lumayan lega. Kalau terapisnya bilang udah aku seperti robot gitu ya, keras luar biasa. Semalam dibilangnya sudah lumayan, nggak tahu seperti apa lumayan, nggak kata aku nggak tahu juga kayak mana teksturnya, nggak tahu aku gitu ya. Maksudnya kalaupun aku yang punya badan, ya ngerti juga aku seperti apa kerasnya gitu. Tapi memang terapisnya bilang keras seperti robot gitu. Ya doakan supaya apa ya gitu ya. Ya aku berharap sih nanti yang satu dari depan akan kembali lagi terapi, walaupun memang nggak dianjurkan. Tapi aku punya keinginan ya supaya kalau bisa sampai tuntas, jangan sampai terulang lagi atau gantung-gantung gitu ya, sama seperti ya sekarang sih yang kerusakan infeksi lampunya nggak ada lagi. Dan puji Tuhan seperti itu ya, berharap juga ini tuntas gitu, nggak lagi sampai berulang-ulang gitu ya. Jadi itu yang aku syukuri gitu ya, syukuri kalau ketidaknyamananku tidak membuatku akhirnya berleha-leha dengan apa yang kurasakan. Ketidaknyamananku ya tetap membuatku bersuka cita melayani Tuhan walaupun capek, dan berharap supaya ya saudara-saudara sini juga ya walaupun tidak nyaman ikutlah gitu. Jangan akhirnya menikmati ketidakdatangan gitu hanya karena sedikit alasan saja tidak nyaman berjuangnya. Aku pikir kalau Tuhan pun mati untukku dan menikmati semuanya, aku pikir karena Dia mengasihiku. Dan kalau sekarang kita belajar ya apa ya, yang berkuasa, ketika aku ingat lagi beberapa minggu yang lalu gitu ya, Tuhan membayar semua hutangku gitu ya. 10.000 talenta kalau dihitung 3 sekian kilo, kalau dionskan 3.000 ons itu 1 talenta, 10.000 artinya seumur hidup pun aku hidup membayar hutang itu nggak akan terbayarkan. Jadi apa yang aku lakukan? Ya aku kasih ke seluruh tubuhku, itu nggak akan cukup untuk membayar semua pengorbanan Tuhan. Jadi apa yang bisa aku kerjakan ya? Sekali lagi walaupun tidak nyaman aku berjuang ya, karena Tuhan juga berjuang untukku dengan segenap cinta untuk menyelamatkan, tidak lagi memperhitungkan tapi membayar lunas, bukan dengan emas tapi hidupnya menderita untuk semua dosa dan pelanggaranku. Ya kira-kiranya ini semua bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih. Masih ada?
Iya, terima kasih untuk waktunya. Kalau Mina boleh bersyukur ya, saya juga bersyukur. Artinya hidup ini enggak mudah dengan situasi yang ada. Kemarin Kamis yang lalu saya pergi ya belanja sama Laura, itu saya bonceng. Saya lihat seorang bapak, rambutnya keriting, bawaannya kumal gitu. Saya pikir dia orang yang tidak waras, dengan bambu yang agak panjang dia pegang dengan rangselnya. Saya milih beli jeruk waktu itu kan. Bapak ini, aku karena takut lihat orang gila gitu ya. Aku agak takut lihat mereka. Jadi bapak itu pergi gitu. Ternyata nggak lama, itu orang nggak waras kali ya. Gitu aku bilang sama Laura. Nggak lama dia balik. Bapak itu datang ke tempatku yang beli jeruk ini ya, yang di pick up itu. Baru dia ngobrol sama yang punya jeruk. Ngobrol-ngobrol, ternyata Laura dengarkan apa yang mereka perbincangkan. Begitu, ternyata bapak itu hanya penjual kerupuk yang dipanggul ya, tapi kerupuknya waktu itu sudah tidak ada lagi, tinggal bambu yang dia pegang. Makanya saya pikir dia orang yang kurang waras. Jadi saya ditegur juga waktu itu, kok begitu ya penglihatan mataku, karena lihat dia gayanya gitu dengan rangselnya yang kumal dan pakaiannya yang tidak saya pikir. Terus dia ngobrol, bapak dari mana, kata tukang penjual, dari sawit seberang satu lagi, Brandan dia, dari Brandan. Saya pikir penjual kerupuk kok sampai dari Brandan kemari, saya pikir gitu, jauhnya itu hanya menjual kerupuk. Apa nggak bisa dia jualan di sana ya? Saya mikirnya begitu. Ternyata udah malam ini posisinya, karena pajak sore kan itu kan malam ya, baru mulai. Dia pulang, bapak ini naik apa? Saya tertegun waktu itu, Tuhan, dia hanya menjual kerupuk sampai kemari loh untuk kehidupannya. Saya pikir aku yang seperti ini menganggap semuanya masih kurang. Akhirnya aku ditegur itu. Aku bersyukur ya, maksudnya bukan aku sepele melihat bapak itu, tapi supaya aku diajar Tuhan waktu itu. Nih, bersyukur loh untuk apa semua yang sudah kita miliki, untuk semua yang sudah kita nikmati. Kalau Mina dengan pergumulannya ya, artinya dia bukan masalah kehidupan, masalah sakit tubuh ya. Tapi kita mungkin masing-masing dengan apa yang ada pada kita, pergumulan hidup kita. Jadi sepanjang aku berjalan, sepanjang aku di situ waktu itu, aku ada Tuhan, terima kasih. Tuhan mengajar aku hari ini untuk aku bersyukur untuk semua yang Tuhan sediakan untukku ya. Aku terharu sambil aku jalan, di otakku cuma bapak itu aja. Dia pulang ke Brandan itu naik apa, saya pikir. Kalau nanti dia, tapi sewaktu saya pulang, kulihat dia nggak ada lagi. Apa mereka rombongan? Gitu juga saya pikirkan. Itu yang pertama, artinya untuk setiap hal apapun yang masalah atau kekurangan atau apapun, aku belajar bersyukur. Melihat ini orang jauhnya seperti ini datang, ampuni aku Tuhan, tadi kupikir dia orang yang tidak waras. Itu juga dalam hatiku. Artinya itu bersyukur ya untuk segala sesuatu. Yang kedua, ketika belajar ya, jadi anak itu sebenarnya mudah, saya pikir. Percaya, menerima dia, percaya kepadanya, kita menjadi anak Allah. Itu Yohanes 1:12 berkata seperti itu. Itu yang saya pikirkan juga. Menjadi anak itu gampang, tapi menjadi murid, hari ini kita belajar ya, ketika belajar pemuritan, itu seperti yang Nina bilang, itu nggak mudah. Hari ini belajar untuk mendengar dan taat. Setiap yang didengar, ditaati. Didengar, ditaati. Paulus, ketika saya mengajar anak-anak ya, menceritakan tentang Paulus yang taat. Dia kan manusia. Saya bilang Paulus nggak makan baja, nggak makan besi, sama seperti kita manusia. Ketika dia berhadapan dengan Raja Agripa, saya tidak pernah tidak taat. Aku tidak pernah tidak taat sejak pertemuan itu, sejak penglihatan itu. Dia berani ngomong begitu ya. Saya nggak berani. Saya koreksi diri saya. Sejak saya percaya, saya banyak nggak taatnya. Saya banyak menyelewengnya. Tapi hari ini saya ketika belajar itu, iya, mendengar taat, walaupun tidak mudah, tapi saya harus seperti murid, ya, harus taat. Kalau anak kan suka dia
menyeleweng. Namanya anak tuh kan ya timang-timang, dirayu-rayu gitu. Tapi kalau seorang murid, seorang pengajar, ya nggak bisa seperti ini. Kelasnya harus naik, itu saya pikirkan. Ya, Paulus luar biasa. Saya nggak seperti dia, tapi mau belajar. Ini yang kedua ya, belajar tentang ketaatan. Waktu Jumat Gembira, bahannya Markus 4 ayat 35 itu, angin ribut diredakan. Ketika mengajar anak-anak, sebenarnya saya diberkati. Angin ribut itu kan udah sering kita dengar. Guru, kata murid-murid, apa kau nggak peduli kalau kita binasa? Itu kata murid-murid ya. Guru, apa kau nggak peduli kalau kita binasa? Saya waktu ku baca itu, ya kalau Tuhan nggak peduli, kalau Allah nggak peduli, nggak mungkin Tuhan Yesus datang dari surga untuk mati bagiku gitu. Itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Apakah hari ini saya masih berkata, Tuhan, apa kau nggak peduli dengan segalanya? Apa nggak peduli dengan ini, dengan itu? Ya Tuhan peduli, itu yang ada dalam hatiku. Jadi anak-anak hari ini ya susah untuk mereka mendengar. Untuk mendengar aja, kita ajar mereka di sini Jumat Gembira, mendengar aja mereka sulit sebenarnya. Untuk mendengar, belum disuruh melakukan. Ya, anak-anak yang saya pegang itu mendengar aja. Gairah, antusias, semangat mereka menurun. Saya lihat ya, menurun dengan situasi dunia ini. Apa yang bisa dikerjakan? Hanya berdoa. Karena kita nggak bisa menarik mereka datang kepada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Seperti itulah dulu aku. Begitu panjang sabarnya Tuhan menarik aku. Begitulah aku harus punya kasih yang daripada Tuhan untuk mereka. Itu yang ada dalam hatiku ya. Tuhan peduli. Kalau kita mengasihi, saya mengasihi mereka, pasti Tuhan lebih mengasihi mereka. Pasti Tuhan sangat peduli anak-anak ini datang kepadanya. Itu yang membuat hatiku semangat. Walaupun pulang dari sini kami kena hujan ya, udah malam juga hujan. Tapi aku bahagia gitu. Senang aku mengerjakannya. Kalau aku duduk diam malah nggak mengerjakan, apa yang seperti mati ya rasanya kalau nggak melakukan apa-apa gitu. Tapi untuk semuanya bersyukur ya, supaya kita terus tetap berdoa. Tidak ada kekuatan kita untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Kalau anugerah itu tidak Tuhan sendiri yang memberikannya. Ini yang membuat supaya kita semangat tetap bersyukur untuk segala perkara dalam hidup kita. Ini yang boleh saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin hampir sama ya yang dialami Mina dengan saya gitu. Terakhir ini karena di rumah kami hanya tinggal bertiga sama Polang, jadi capek itu memang sangat capek gitu. Karena harus pekerjaan rumah juga saya harus pegang. Kalau dulu ada anak-anak, ada yang bantu gitu. Tapi sekarang ini saya harus terlibat di dalamnya semuanya, ya baik di rumah maupun di toko gitu. Saya harus ikut ambil bagian gitu. Jadi situasi ini membuat saya juga capek gitu ya. Tapi saya bingung juga, tubuh saya capek. Kenapa roh saya ini kok semakin roh saya kok semakin menyala gitu. Saya bingung juga. Genaplah memang firman Tuhan itu, kalau tubuh ini semakin lama semakin merosot, tapi roh itu kalau tiap hari diperbaharui, dia akan semakin kalau tadi dari lagu itu semakin bersinar gitu. Saya ngerasakannya gitu ya. Jadi ketika merenung ya dari firman Tuhan dari 1 Korintus 15, kalau di status itu semalam itu saya bagikan memang yang ayat 14-nya, tapi ketika saya mengingat situasi capek itu, firman Tuhan ini mengingatkan saya. 1 Korintus 16 ya. 1 Korintus 16, saya bacakan dari ayat 13-nya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya bagikan kemarin di status saya di WA itu yang ayat 14 ini. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dari ayat yang 13 itu
saya tersentaknya seperti ini ya, berjaga-jagalah gitu. Kan kalau kita melihat di media sosial, banyak orang, para ahli sekarang mengatakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Benar atau tidaknya kita kan belum tahu. Yang pasti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu semakin dekat gitu. Jadi ketika melihat itu, mendengar yang di media sosial itu, ketika firman Tuhan ini berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam imanmu. Nah, aku memang sudah punya iman gitu. Jadi di dalam iman ini apa yang aku kerjakan? Berjaga-jaga ini aku harus bagaimana gitu. Jadi apa yang mau aku kerjakan untuk Tuhan, ya pastilah pekabaran Injil itu gitu ya. Jadi ketika mengingat tubuh yang lemah tadi membaca ini, saya semakin dikuatkan. Ya, saya bersyukur, terima kasih Tuhan, bertambah kekuatanku hari ini. Sekalipun aku mengerjakan ini semuanya dengan tangan sendiri, ya, kalau aku mengerjakan ini, aku lelah, aku bisa berhenti sejenak gitu. Karena aku nggak bisa juga orangnya melihat kayak mana ya, berantakan gitu. Dan bukannya aku orang yang bersih kali, rapi kali gitu. Tapi ketika melihat itu berantakan, aku pun nggak setuju gitu. Tapi itulah, saya bersyukur juga di dalamnya pun Tuhan berikan hikmat gitu ya, enggak saya gunakan semua kekuatan untuk mengerjakan ini semua harus selesai gitu, enggak gitu. Jadi di dalam hal ini pun saya bersyukur ya, bisa menikmati pekerjaan itu. Tapi saya sangat berharap, sampai hari ini saya sangat berharap adalah orang kiranya yang bisa mendorong saya untuk ini juga gitu. Jadi ketika firman Tuhan ini berbicara seperti itu, saya semakin digalakkan gitulah hati saya gitu. Dan apalagi dikatakan bersikaplah seperti laki-laki dan tetaplah kuat gitu. Jadi saya harus seperti itu ya. Sekalipun saya perempuan, laki-laki itu bagaimana? Mereka kuat. Pasti laki-laki itu lebih kuat dari saya gitu. Jadi firman ini sangat menguatkan saya gitu. Jadi dari ayat yang 14 itu, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya mengingat, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu salah satunya tidak cemburu, kasih itu tidak iri hati. Kan banyak itu ya. Jadi saya mengoreksi diri saya ketika melihat pelayanan yang ada, pelayanan yang sekarang ini sedang dikerjakan, khususnya saya yang ada di dalamnya untuk rumah belajar, Jumat Gembira, dan juga ada PA itu ya dengan Nandong Kevin itu. Lakukan dengan kasih gitu. Jadi saya mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihiku, mengoreksi di dalam diri saya. Seperti itukah engkau mengasihi yang kau layani? Nah, seperti itu ya gitu ya. Saya mengingat lagi bagaimana seperti kata Mina tadi ya, anak-anak Jumat Gembira. Apalagi kemarin ya dengan Gilbert di rumah cerita-cerita gimana anak-anak Jumat Gembira gitu. Saya dengar lagi ada dosa mereka yang saya nggak menyangka gitu. Sampai saya bilang, Tuhan, seperti inikah yang Tuhan hantarkan untuk memperoleh hidup kekal itu gitu. Jadi firman ini mengingatkan lagi, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Iya benar Tuhan, kasih yang daripadamu itu tidak menuntut, kasih yang daripadamu itu mengasihi gitu. Jadi sekalipun belum ada hasil sampai hari ini yang saya lihat, ya sebenarnya ada hasilnya. Apalagi ada beberapa anak ya yang datang itu, mereka itu agak cool. Contohnya seperti Kevin sama Nehem itu, mereka itu adalah anak-anak yang cool sekali. Tapi sesudah kita banyak berbaur di sini, kita sering menyapa mereka, kita sering care sama mereka gitu ya. Saya melihat mereka sudah lebih mau bicara, lebih aktif gitu. Apalagi Kevin itu orangnya kalau ditanya iya, enggak, hanya seperti itu gitu. Tapi di sana pun saya melihat orang-orang yang seperti ini Tuhan antarkan ke rumah Tuhan ini untuk dilayani, berarti itu untuk membuat saya semakin bertambah di dalam kasih gitu. Jadi artinya saya bersyukur Tuhan memperlihatkan itu supaya saya semakin bergantung kepada Tuhan gitu. Saya tidak melihat terlalu banyak kepada hasil hari ini, tapi biarlah
hatiku tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kalau doa kita pasti ada di antara mereka, atau semua mereka itu bisa mengenal Tuhan. Gitu. Jadi bagianku hari ini adalah mengasihi mereka lewat apa yang ada pada kita. Kalau rumah belajar itu kita memiliki pengetahuan, kita mengasihi lewat pengetahuan, dan kita rindu. Sekalipun kita tidak berkata-kata untuk hari ini, suatu saat mereka bisa melihat kasih yang daripada Tuhan itu. Dan biarlah ini bisa menjadi sama misi kita di dalam hal ini, supaya ketika waktunya ada di antara mereka yang datang kepada Tuhan gitu. Jadi ya, kalau tadi Mama Lora juga melihat ya bagaimana anak-anak yang membuat mungkin dia juga bersyukur gitu ya. Mungkin hari ini Tuhan banyak berbicara kepada kita lewat pelayanan, lewat pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Nah, marilah terus kita bergandengan tangan untuk itu, supaya banyak ya anak-anak itu bisa dimenangkan untuk Tuhan. Ya, terima kasih, ini yang bisa saya bagikan ya. Kita lihat warta kita di dalam pengumuman dan doa. Kegiatan yang kita kerjakan selama seminggu. Hari Minggu itu ada ibadah pengembalaan anak dan dewasa. Selesai ibadah ada PA remaja, dan nanti jam 5 ya ada kebaktian penghiburan di keluarga Nadia Dama ya, yang kemarin ada Bapak Dama dipanggil Tuhan ya. Hari Senin kita ada persekutuan doa pemuritan, hari Selasa ada rumah belajar, hari Kamis ada PA, hari Kamis ini ada juga meeting pelayanan Pos Tanjung Langkat, SS Tanjung Langkat dan Bahorok. Hari Jumat ada rumah belajar dan juga ada persekutuan anak Jumat Gembira. Hari Sabtu ada latihan musik, MC, persiapan tempat ibadah. Dan minggu depan selesai ibadah ada persekutuan Pasutri. Iya. Sebagai doa dan ucapan syukur kita bersyukur untuk jemaat yang memiliki misi ya. Misi kasih sayang, rumah belajar, radio Langkat Gres, pembangunan gedung sarana, rumah singgah, sehingga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kita juga bersyukur untuk orang-orang yang memimpin di dalam setiap koordinator yang sudah disusun ya. Yang ketiga, kita berdoa untuk misi kasih sayang yang sampai hari ini kita kerjakan, dan kiranya yang menunjukkan kasih Allah kepada orang-orang yang bisa mengalami misi kasih sayang ini juga, supaya mereka juga bisa melihat akan hal itu ya. Yang keempat, misi rumah belajar ya, mungkin tadi sudah kita bagikan. Yang kelima, misi Langkat Gres, supaya lewat pemberitaan radio ada orang-orang juga yang bisa mendengar Injil dan dimenangkan juga untuk Tuhan. Yang keenam, ada misi pembangunan gedung sarana untuk gedung kita ini ya. Yang ketujuh, ada doa misi rumah singgah. Yang kedelapan, kita berdoa terus untuk administrasi dan keuangan jemaat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sudah memanggil kami dari lumpur dosa itu dan menjadikan kami umat kepunyaan-Mu, dan menjadikan kami rekan-rekan sekerja-Mu di bumi ini. Siapakah kami Tuhan sehingga kami layak untuk menjadi pekerja Tuhan? Jikalau kami adalah orang-orang yang seharusnya dibuang ke neraka itu, tapi oleh karena kasih-Mu yang sangat besar itu, Engkau mempercayakannya kepada kami, sehingga di dalamnya pun kami melihat bagaimana Engkau Allah yang sudah memilih kami itu memperlengkapi kami di dalam setiap pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sungguh di dalam hal ini kami melihat Tuhan bagaimana Engkau Allah yang bertanggung jawab di dalam setiap perkara kecil kami setia. Tuhan menambahkan yang lebih besar lagi, dan ini genap bagi kami Tuhan. Jikalau sampai hari ini kami melihat pelayanan yang ada pun, jikalau Tuhan mempercayakan itu menjadi bagian kami untuk kami mengerjakannya, kami sungguh bersyukur. Biarlah kiranya waktu kedepannya Tuhan terus memperlengkapi kami, Tuhan terus menambahkan sukacita dan kasih yang daripada Tuhan itu kepada kami, sehingga ketika kami melakukannya, kami sungguh memang benar-benar mengasihi orang-orang yang datang untuk dilayani. Untuk ini kami sungguh memohon kepada Tuhan, kiranya Engkaulah Allah yang menolong kami untuk bisa setia Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kami masing-masing. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan jikalau kami umat-Mu di tempat ini yang Tuhan kumpulkan. Kami mempunyai misi kasih sayang, kami mempunyai misi rumah belajar,
ada radio Langkat Grace dan juga pembangunan gedung ini, dan juga kedepannya mungkin kami akan membuat rumah singgah. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan taruhkan di dalam kami. Biarlah ketika Engkau meletakkan itu ada di dalam kami, Tuhan, Engkau memberikan hikmat juga kepada kami untuk kami bisa mengerjakannya dengan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan itu, sehingga ada Tuhan kekuatan kami untuk hal itu juga. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap orang yang memimpin dan mengkoordinator di dalam bagian-bagian misi yang sudah kami kerjakan itu. Biarlah Engkau Allah yang terus berbicara kepada kami, supaya apa yang kurang kami bisa melihatnya, apa yang juga akan kami kerjakan, kami juga bisa mengerjakannya dengan kekuatan yang daripadamu itu juga. Supaya Tuhan, kami juga sebagai orang-orang yang memimpin atau menjadi koordinator di dalam bagian kami masing-masing, di situ pun kami bisa duduk oleh karena Engkau Allah yang memberikan hikmat kepada kami. Dan terus Tuhan tambahkan pemikiran, hikmat yang daripada Tuhan itu, supaya ketika kami mengerjakan itu semuanya, sungguh-sungguh kami punya kekuatan yang daripada Tuhan juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk misi kasih sayang itu. Jikalau hari ini kami memiliki ada 2 anak untuk disekolahkan lewat misi kasih sayang ini, untuk hal ini pun kami syukuri. Kami rindu Tuhan supaya anak-anak yang sudah menikmati misi kasih sayang ini, mereka bisa memandang kepada Allah sumber kasih itu. Kami tidak punya kekuatan untuk menarik mereka dari sana, kalau bukan Tuhan sendiri yang menggerakkan mereka. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih yang daripada Tuhan itu bisa mereka lihat, sehingga mereka juga punya kekuatan untuk datang kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk rumah belajar. Mungkin kami hanya menyatakan kasih kami kepada orang-orang yang datang, yang mungkin juga tidak seperti kami. Kami hanya memberkati mereka lewat pengetahuan yang ada pada kami, lewat kasih yang ada daripada kami. Ketika kami bertemu, kami bisa memperhatikan mereka. Tuhan, di dalam hal ini pun Engkaulah Allah yang terus memperlengkapi kami, orang-orang yang melayani di dalam rumah belajar ini, supaya seperti kerinduan kami Tuhan adalah di antara anak-anak yang datang yang di rumah belajar itu bisa mengenal Tuhan juga. Jikalau jalan ini Tuhan nyatakan hari ini untuk kami bisa semakin menyatakan kasih-Mu itu kepada orang-orang yang lain, biarlah Tuhan kami juga bisa dengan kasih yang daripada-Mu itu juga mengerjakannya. Pelengkapi kami terus Tuhan. Begitu juga kami terus juga berdoa untuk Radio Langkat Grace. Jikalau sudah ada Radio Langkat Grace yang menjadi misi supaya orang-orang bisa mendengar Injil lewat radio ini, untuk itu pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya setiap orang yang bisa mendengar pun bisa mencari Tuhan juga, supaya lewat pendengaran akan firman Tuhan itu ada imannya timbul untuk datang kepada Tuhan juga. Begitu juga Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan, pembangunan gedung yang kami tempati untuk tempat beribadah ini. Tuhan, Engkaulah terus yang memperlengkapi kami juga di dalam berkat-berkat Tuhan, supaya lewat apa yang ada pada kami sungguh-sungguh mau memberikannya juga kepada Tuhan untuk pembangunan prasarana yang kami butuhkan. Jikalau kami masih terus Tuhan memikirkan banyak yang akan kami kerjakan, biarlah untuk hal ini pun Tuhan juga yang mempersatukan hati kami, supaya kami bisa satu di dalam memikirkan apa yang akan kami buat di dalam rumah Tuhan ini. Begitu juga Tuhan secara administrasi dan keuangan, kami terus mengangkatkannya kepada Tuhan. Tolong ajari kami di dalam administrasi juga, supaya kami juga bisa belajar di dalamnya. Dan juga kami juga untuk keuangan juga Tuhan, berkati semua umat-Mu, supaya kami juga bisa memberi kepada Tuhan bagian-bagian yang Tuhan percayakan kepada kami untuk memberikannya kepada Tuhan. Supaya di dalamnya pun Tuhan, ketika kami memberi kepada Tuhan, semakin bertambah juga pengenalan kami kepadamu, semakin bertambah juga kasih kami kepada Tuhan. Oleh karena Engkau yang memberikannya kepada kami bisa melihat di mana yang harus kami berikan juga kepada Tuhan. Di dalam hal ini kami menyerahkannya juga Tuhan, semua umat-Mu yang di tempat ini, supaya Tuhanlah yang memberkati pekerjaan kami, supaya
supaya lewat apa yang kami kerjakan itu semuanya nama Tuhan bisa dimuliakan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang mendengarkan doa kami. Kami masih terus melanjutkan ibadah kami, biarlah Tuhan yang menolong kami ketika ada perkataan-Mu yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan bernyanyi. Setelah ini kami persilakan kepada hamba Tuhan. Kita akan bernyanyi dari nomor 102. Kita berdoa. Kami memuji-Mu Engkau, Allah kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa, menjadikan kami anaknya yang kekasih, bahkan memberikan kami kuasa untuk memiliki hidup kekal yang sudah Tuhan janjikan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena jaminan keselamatan yang Tuhan percayakan bagi kami. Oleh karena Engkaulah Allah yang sudah mengangkat kami dari keterpurukan, dari lembah yang kelam, dari kegelapan, Tuhan, sehingga hari ini kami boleh hidup berjalan di dalam terang, menikmati hari-hari yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama lagi beribadah kepadamu. Mohon Engkau kiranya yang akan memberkati setiap kami yang hadir, setiap jemaat Tuhan, supaya ada perkataan Tuhan lagi bagi kami yang boleh menyegarkan roh dan jiwa kami, mengenyangkan kami, memuaskan dahaga kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mata hati kami terang, supaya sungguh kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati semuanya Tuhan, berkati hamba-Mu yang terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Mencuah-cuah manbata. Ya, salam. Shalom. Saya senang hari ini kalau saya sudah banyak diberkati ya dengan kesaksian teman-teman yang ada di sini.
Ini untuk semangatnya, untuk kasihnya, untuk hatinya, keberpihakannya kepada Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dari Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah kita temukan, Wahyu yang terakhir ya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah kita temukan, kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara yang dikasihi Tuhan akan membaca ayat yang genap. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar, menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jikalau tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhannya. Ya. Kalau Wahyu ini apa ya, banyak bahasa puisi ya, sulit kadang dimengerti. Tapi dari pertama itu dikatakan firman Tuhan ini, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan yang melakukan perkataan ini, melakukan firman ini. Jadi bukan hanya yang melakukan, tapi orang yang membacanya saja berbahagia. Itu yang dikatakan. Saya nggak tahu ya, tapi kalau saya secara pribadi memang salah satu bagian, semua saya suka, tapi Wahyu ini bagian yang saya suka untuk membaca, merenungkan, dan juga ini ya, melakukannya. Jadi berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan yang melakukan firman ini. Karena ada banyak orang katanya takut atau nggak suka ini membaca. Padahal Tuhan katakan berbahagialah mereka sekalipun hanya membaca, apalagi mendengar dan melakukannya. Tapi kita lihat dulu di sini supaya kita tidak membingungkan ya. Karena di situ dikatakan di ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Siang kai. Apa maksudnya? Memangnya jemaat Efesus itu punya malaikatnya? Kami ini di sesekala kok nggak ada malaikatnya, gitu ya. Itu yang kita perlu lihat dulu. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang ada di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya. Kalau malaikat jemaat itu, kalau kita lihat itu, malaikat itu kan penjaga, pelindung, yang memelihara, angelo gitu ya. Jadi dia ini ya pemimpin, gembala atau pengurus diakan, mungkin seperti itu. Jadi ini sampaikanlah ini kepada malaikat jemaat yang ada di Efesus, atau sampaikanlah ini kepada malaikat atau pemimpin jemaat yang ada di sesekala, gitu kira-kira. Jadi dikatakannya, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya. Bintang apa lagi ya? Kata orang kali, bintang-bintang gak pada berjatuhan. Tapi di sini dikatakan, ini disampaikan inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya.
lagi, berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ini ada ayat tafsirannya di atasnya. Kita bisa melihat dari ayat yang pasal 1 ayat 20. Nanti kamu temukan. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian emas itu ialah ketujuh jemaat. Jadi gampang ya. Jadi bintang itu, yang ada 7 bintang di tangan kanannya itu adalah ketujuh malaikat jemaat. Tadi udah dijelaskan malaikat itu siapa, bukan malaikat dalam arti yang sebenarnya, tapi yang menggembalakan, yang menjaga, yang memelihara. Jadi itu ada 7 jemaat ya di Asia Kecil, di Wahyu ini, Pergamus, Efesus, Philadelphia, Sardis, ada 7 di sana. Jadi kepada tiap-tiap jemaat, salah satunya ini jemaat yang ada di Efesus. Dan lagi dikatakan ada kaki dian emas. Itu pun tadi sudah jelaskan di sana. Siapa 7 kaki dian emas ini? Itu juga kepada ketujuh jemaat. Jadi kaki dian itu menggambarkan atau melambangkan jemaatnya, dan bintang itu menggambarkan malaikatnya atau gembalanya atau pengurus diaken yang ada di tiap-tiap gereja pada waktu itu. Sudah gampang sampai di situ ya. Jadi nggak susah. Alkitab ini akan menafsirkan dia sendiri. Kita akan melihat bagian ke bawahnya. Saya menceritakan sedikit tentang jemaat Efesus. Sebelum kita melanjutkan ini, kalau jemaat Efesus itu adalah bisa dikatakan daerah atau wilayah yang paling maju dari ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil itu. Kenapa? Karena di situ tempat yang strategis, jalur pelabuhan. Pastikan pelabuhan semua dari mana-mana daerah ke situ ya. Dan kenapa itu menjadi daerah pelabuhan ini? Aksesnya ke wilayah Roma yang menjadi penguasa pemerintahan pada waktu itu. Jadi dia ini menjadi pusat perdagangan. Dia juga menjadi pelabuhan tadi, banyak orang-orang asing karena itu aksesnya. Karena penguasa Roma waktu itu memerintah, kalaupun ada orang dieksekusi dari setiap wilayah, lewatnya harus dari Efesus. Jadi kamu tahu seperti apa ini ramainya, majunya, begitu ya. Kalaupun ada sesuatu yang akan terjadi di mana-mana, dan ini hubungannya selalu dengan pemerintahan Roma, dan jalurnya itu harus melewati kota Efesus. Itu sedikit latar belakang tentang Efesus. Tapi juga sekalipun kota itu kota yang maju dengan pesat, padahal ibu kotanya pada waktu itu bukan Efesus, Pergamus, Asia Kecil ini. Tapi dia lebih maju oleh karena jalur perdagangan, oleh karena strategisnya tempat daerah Efesus. Selain itu, di Efesus ini juga sangat berkembang sekali keagamaan. Keagamaan dalam arti di sana berkembang itu banyak dibangun kuil-kuil Dewi Artemis, mungkin sering dengar ya, yang sangat terkenal. Kuil-kuil Diana, itu di Efesus. Sampai dibuat lambangnya perempuan pemanah di dekat bintang atau bulan, bintang kali ya. Seperti itu sudah sangat terkenal kemana-mana. Dan ada banyak pelacuran bakti di sana. Dan pelacur itu legal, artinya itulah imam-imam kuil yang ditempatkan perempuan terbaik, terpintar, terahli, itu ditempatkan di kuil-kuil ini sebagai imam untuk menguduskan orang-orang yang datang, gitu ya. Kalau kita bilang itu kan perjinahan, tapi kalau mereka bersama itu menguduskan mereka, itu pengajaran. Artinya itulah yang terjadi di Efesus pada waktu itu. Kan bisa bayangkan, dari semuanya itu tadi, mereka paling maju, akses perdagangan dan akses untuk ke wilayah pemerintahan Roma, tapi secara keagamaan kuil-kuil sangat banyak berkembang di sana. Ada luar biasa ya. Jadi itu ada Dewi Artemis dan juga penyembahan kepada kaisar. Karena sebelumnya kaisar itu tidak disembah. Tapi pada zaman ini kan kisahnya ini Yohanes murid itu ditangkap. Mungkin setelah Yesus mati dan naik begitu ya. Penganiayaan itu berkembang pesat di sana. Jadi ini kira-kira sejauh itu. Jadi masih
sesudah Masehi sekitar setelah Yesus 33 lewat ke atasnya sedikit gitu. Jadi ini hanya masih baru-baru karena masih zaman murid-murid Yohanes, murid di Pulau Patmos. Kan ini berita ini ya. Jadi itu dikatakan di sana. Dan selain itu tadi perkembangannya, tetapi yang bisa kita katakan kita lihat jemaat Tuhan di tempat ini, saya sebenarnya kagum dengan orang Efesus. Kenapa kagum? Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kalau saya katakan orang di kampung kami itu orang Parangguap, orang Kampung Antaran itu, kalau wilayah itu seperti ini, mereka banyak cenderung seperti apa? Mirip. Kalau wilayah itu penuh dengan perjudian, banyak sikitnya nggak bisa enggak, masyarakat ini terimbas. Kalau di sini banyak penyembahan berhala, okultisme, banyak sikitnya pasti mereka terimbas. Kalau banyak perdukunan, kalau banyak pelacuran, gimana? Pasti sedikit-sedikit terimbas, kecemplung begitu. Tapi di sini kita lihat kenapa saya kagum begitu ya. Tuhan memberikan pujian kepada jemaat ini. Sekalipun mereka ini tinggal di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Pertama tadi tingkat penyembahan berhala yang sangat tinggi. Yang kedua pelacuran yang sangat tinggi, penganiayaan yang berat pada waktu itu. Itu kan sudah hampir ke pemerintahan Kaisar Nero ya, kan sangat terkenal itu. Domitianus nanti itu ini Alkitab juga mencatat bahwa ketika Paulus datang ke Yerusalem nggak ada lagi murid-murid di sana. Semua terpencar oleh karena penganiayaan yang sangat berat. Kan setelah Yesus terangkat ini ceritanya. Masih hidup murid-murid, masih zamannya Paulus. Sampai-sampai Yohanes Pembaptis ini oleh karena Injil, dia diasingkan ke Pulau Patmos. Bukan makan tidur, dia disuruh di sana. Disuruh bekerja untuk menghasilkan batu bara ya. Ada pekerjaan yang dipaksakan kepada orang-orang yang diasingkan, yang ditempatkan di Pulau Patmos itu. Sekalipun mereka tidak dibelenggu kerangkeng karena tempatnya terpencil, tapi mereka dipekerjakan di sana. Di situ. Jadi situasi ini seperti ini keadaannya ketika Tuhan berbicara kepada jemaat. Dalam situasi yang seperti itu, dikatakan di ayat 2 itu, di ayat 2 dan 3 yang 6, itu pujian Tuhan. Tuhan memuji jemaat yang ada di Efesus. Kalau kamu bandingkan nanti di kitab Efesus surat, itu Paulus cerita semua. Ini manusia baru orang Efesus. Dahulu kamu mati, sekarang sudah hidup. Jadi memang seperti itu keadaan mereka. Dikatakan lagi, pakailah perlengkapan senjata Allah. Kita ini memiliki banyak keuntungan di dalam Kristus, kan gitu ya. Bisa masuk ke dalam kerajaannya Allah itu tanpa ragu oleh karena Injil. Jadi ini menceritakan memang orang-orang percaya yang hidup di sana. Tapi orang-orang percaya yang hidup di Efesus ini dengan situasi yang seperti ini. Pemerintahan kekuasaan Roma waktu itu sudah semakin terasa, walaupun kelahiran Yesus sudah terasa. Tapi sejak itu pemerintahan ini makin lebih keras lagi begitu. Jadi ini nanti sampai hubungannya kepada hancurnya Yerusalem. Pada zaman Yesus kan masih berdiri ya. Kapan itu berakhir? Di sini. Saking beratnya tekanan penganiayaan pada waktu itu. Itu nanti, itu kan jarang kita temukan ya. Kalau zaman Yesus masih ada bait Allah, dia berdiri di bait Allah. Tapi setelah itu kok nggak ada lagi sampai hari ini. Yang ada di sana ada bentuk bangunan, itu bangunan Roma, itu haram kalau diruntuhkan. Semua bangunan orang Israel Yahudi itu, bait Allah itu, tembok-temboknya semua dihancur-lumpuhkan. Nggak ada satu bata pun berdiri sebagai bata yang lain, karena batanya kan berapa ton gitu ya. Tapi bangunan itu yang tempat gladiator itu yang sampai akhirnya berdiri di sini, itu yang kayak bulat gini, itu bangunan Roma, makanya nggak diruntuhkan, nggak boleh gitu. Itu kekuasaannya mereka. Tapi semuanya itu runtuh. Maksud saya menceritakan situasi ini sangat berat, penderitaan, penganiayaan pada waktu itu, sampai ketika Paulus pergi ke Yerusalem, tak ada seorang pun lagi ditemukannya rasul di sana kecuali Yakobus, saudara Tuhan. Itu yang diceritakan di dalam Alkitab ya.
Terus kita lihat di sana dikatakan sedikit yang di atasnya itu, dikatakan dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ini nggak boleh juga kita lupakan ya. Jadi dia kan ini Allah yang sebenarnya nih ya, yang memegang, yang memberikan firman, dia yang menasehati ini tadi. Dia berjalan di antara ketujuh kaki dia. Maksudnya ini apa? Allah itu senantiasa matanya itu loh, tertuju, mengawasi, memperhatikan jemaat-jemaat, memperhatikan anak-anaknya, memperhatikan orang yang dikasihinya ini tadi. Jadi kalau ada tadi bersaksi ternyata Tuhan memelihara. Iya, di sini dikatakan jelas ini. Dia berjalan di antara ketujuh kaki dia emas. Walaupun kadang-kadang kita merasa lah barang dari peduli Tuhan dari kami penggo sulit misalnya. Kurang Tuhan dari peduli di kami penggo begitu. Mungkin kadang ya dengan situasi bisa kita terpikir seperti itu. Tapi ini dikatakan dia berjalan ini diperhatikannya, dia ada di sana. Makanya dikatakan dari dia tahu, aku tahu penderitaanmu, kesulitanmu. Bukan hanya di jemaat Efesus ya, nanti kalau kamu baca 7 jemaat ini juga begitu. Tuhan tahu, aku tahu kalau engkau miskin namun engkau kaya. Aku tahu kalau engkau ada di tempat iblis bertahta, ngeri kali. Gitu, tapi namun engkau tetap berpihak kepada aku. Itu kata Tuhan. Jadi ini ada pujian yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Di sana dikatakan ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunan. Kalau di sini pujian Tuhan kepada jemaat Efesus itu, jemaat Efesus ini giat, bekerja keras sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Pekerja keras ini dalam pelayanan ini, dalam hidup keberpihakan mereka kepada Tuhan, melakukan apa ya? Perbuatan-perbuatan Tuhan itu di tengah-tengah situasi yang sudah kita dengar tadi keadaannya. Itu pasti sangat sulit. Kalau ada orang dieksekusi lewat dari depan pintu rumah gua cium kau. Kan gitu ini ceritanya, kamu lihat loh. Kan harus lewat ke sana. Tak seperti apapun ceritanya harus lewat daerah itu, ditangkapi bawa lewat dari tempatnya. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sini? Tapi Tuhan memuji mereka. Sekalipun begitu mereka tetap diam. Sekalipun begitu mereka tetap bertekun di dalam ibadah mereka. Di dalam pekerjaan Tuhan itu mereka tetap bertekun. Itu tadi ya. Kemudian dikatakan di sana, aku juga melihat bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ini nanti ada kaitannya juga dengan ayat 6 gitu ya. Ada di sana pengajaran-pengajaran atau dikatakan nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang lain. Kenapa? Ini Nikolaus itu pengajarannya kalau kamu cari nanti di tafsiran atau dicari di internet gitu, itu pengajarannya itu mereka ini melegalkan pelacuran bayi karena nggak ada kaitannya keselamatan itu dengan ini perzinahan. Kan itu sangat berkembang ya, tetangga sana sini kok mereka begitu. Jadi nggak ditutup-tutupi dan itu dilegalkan. Jadi kan semua orang. Tapi oleh karena keberpihakan mereka kepada Tuhan ini, mereka tetap membenci itu, menolak itu. Sekalipun orang semua mengatakan itu resmi boleh. Bahkan kita ini apa ya, makin kudus nanti. Tapi mereka bisa ya menolak bahkan membenci. Pengajaran pengikut Nikolaus, bukan orangnya yang dibenci, tapi pengajarannya yang juga kubenci. Dan mereka ini sangat hati-hati dengan pengajaran palsu. Dan ketika mereka mencobai katanya melihat, mereka menemukan bahwa mereka ini meleset atau melenceng dari Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Karena ada juga pengajaran yang lain. Ada banyak nanti pengajaran palsu ini, ya tidak ada kebangkitan lah, atau yang lain-lain lah, atau ini juga pengajaran Nikolaus ini
boleh makanan-makanan penyembahan kepada berhala-berhala di sana. Ada banyak. Tapi mereka ini betul-betul menjaga iman mereka. Orang ini betul-betul hidup keberpihakannya sama Tuhan itu dipuji oleh Tuhan. Luar biasa ya. Kayak saya katakan tadi, itu jemaat yang ada di Efesus ini. Kemudian dikatakan lagi di sana, tetapi yang sebenarnya tidaklah demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka, ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Dia sabar dalam penderitaan yang berat oleh karena nama Kristus. Lah ia kecewa, lah ia bersungut-sungut, lah ia mundur. Apa okay? Dia tetap bersabar tapi giat. Nah, di situ dikatakan, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, itu tidak mengenal lelah. Padahal penderitaan, penganiayaan, bahkan dibuang ke Pulau Patmos itu bukan main-main. Bahkan di sejarahnya Yohanes ini sampai digoreng hidup-hidup, tapi dia nggak mati. Ada banyak rasul-rasul itu yang memang semua mati martir gitu. Petrus nanti semua. Mulai sejak Yohanes Pembaptis itu ya, setelah itu kan Yesus gitu melayani. Setelah itu udah mulai dari Stefanus sudah martir lah semua. Pada zaman inilah sampai nanti hancur luluhnya bait Allah Yerusalem itu, makanya itu sudah agak terhenti karena nggak ada lagi orang yang ada di sana berani gitu. Jadi itu yang disampaikan di sini ya. Jadi mereka ini sabar. Kamu sabar? Sabar kamu mau gini. Sabar. Wah penderitaan apa ya sabar. Lah bukan karena karena nama Kristus. Melayani ia penjarakan. Oke, lah sekedar jokam, kami nggak mau dengar kata orang. Nggak sekedar begitu. Melayani dia dipersulit. Buku peker labere kan, atau digebukin ya, atau disesah mereka. Ada banyak penyiksaan-penyiksaan yang enggak dituliskan, tapi dalam sejarah itu ada orang diikat dengan mayat. Itu pada zaman ini. Yang gereja bawah tanah berkembang itu nanti setelah ini. Orang nggak berani. Orang hafal ayat demi ayat, bertemu di ladang jagung, di situ bacakan satu ayat yang pernah mereka hafal. Ketemu tukar-tukar ayat begitu. Nggak boleh ada bernyanyi, nggak boleh ada memuji Tuhan, bermazmur, nggak boleh. Nggak boleh ini ya, ada Alkitab di mana-mana. Jadi itu penganiayaan pada waktu itu yang sangat luar biasa. Tapi mereka tetap pujian Tuhan kepada jemaat ini. Mereka tetap tidak mengenal lelah. Dan di ayat 6 itu tadi sama ya. Lalu ada orang berpikir seperti ini kan tadi firman ini kepada malaikat jemaat. Bisa juga seperti itu ya. Kan kepada gembalanya, kan kepada majelisnya ini, kan kepada diaken-diakennya, bukan kepada kami. Mungkin itu pembelaan bagi kita. Tapi jangan-jangan juga ini firman ini disampaikan oleh karena ada kontribusi dari masing-masing. Mestinya kan gitu ya. Kita pikir, oh ini kan kami aman jemaat. Ini tentunya kepada gembala yang gak becus ini, atau kepada majelisnya yang gak becus. Tapi firman Tuhan ini ada makna yang tersirat di situ. Kenapa ini ditujukan benar-benar serius kepada malaikat jemaat tadi? Mungkin ini ada kontribusi dari jemaat sehingga Tuhan menegur mereka, mengajar mereka. Kita bisa melihat kenapa Tuhan kok memberikan pujian. Saya katakan tadi, saya mengakui jemaat ini begitu luar biasa. Di tengah-tengah kondisi situasi yang sulit pada waktu itu, mereka bisa bertahan. Pelacuran yang berkembang pada waktu itu, tapi mereka bisa bertahan. Ada penyembahan kepada kaisar, tapi mereka tetap berpihak kepada Tuhan. Maka menderita demi nama Yesus. Karena kaisar waktu itu mengatakan dialah Allah, dia harus disembah, ada yang lain. Makanya ini langsung dihancurkan juga karena pemberontakan juga pada waktu itu ya. Tapi di sana dikatakan ya ayat yang keempat ini agak sedikit menarik. Sudah sedemikian pekerja keras, gak mengenal lelah, tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan, berpihak sama Tuhan. Kok ada yang tempat ini? Nah ini yang perlu kita garis bawahi juga.
namun demikian aku mencela engkau. Loh. Ini agak enaknya ya. Kok ada Tuhan mencela? Serius pula ini, kita lihat ya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Namun demikian, dengan semua yang mereka, keberpihakan mereka, menderitanya mereka tetap berpihak kepada Tuhan. Mereka menolak pengajaran-pengajaran, mereka hidup kudus sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Namun aku mencela, kainari kami kurang gitu ya. Masa Tuhan mencela? Bukan hanya dicela di situ. Di ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Ini yang agak ngeri. Dan kalau engkau tidak berubah, kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak kembali kepada kasih yang semula itu, aku akan datang, ngapain? Akan mengambil kaki diannya dari tempatnya. Mungkin ini dimaksudkan kalau kaki dian di atas tadi itu kan menceritakan kejemaat. Ini kaki dianmu, mu katanya kan, bukan kaki dian masih. Tapi kalau kita lihat di versi-versi yang lain, kaki dian jemaat itu kan, kalau kaki dian itu kan ini tempat lampu ya, supaya terang sekeliling. Jadi kalau itu diambil gimana? Gelap. Ada pun gak kelihatan cahayanya. Makanya gak ada orang menyalakan pelita, ditempatkan di bawah gantang katanya, atau di bawah. Dia ada kaki dian supaya terang sekelilingnya. Kalau dulu kan gak kayak gini pula. Lampu itu pelita ya, pasti dia bukan dari listrik begitu. Jadi harus seperti itu. Jadi ini akan diambil kaki dian dari tempatnya. Nanti akan kita bahas itu. Tapi kita lihat dulu di ayat 4. Aku mencela engkau oleh karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita lihat dulu apa kasih yang semula ini. Ada yang bisa jawab? Kasih yang semula yang mana? Kalau Paulus tadi katakan ya, sejak penglihatan itu lah pernah aku lah taat. Itu dia tetap stabil gitu ya. Ketika dia mengenal Kristus, dan aku yang kau aniaya itu, sejak saat itu tetap keberpihakannya sama Tuhan itu nggak luntur, nggak berubah. Tapi ini dikatakan di sana ada pernah kasih yang semula, hari ini nggak ada lagi, berarti ada yang berubah. Kalau kita nanti lihat kasih yang mula-mula itu lebih dalam lagi di kitab Efesus itu hubungannya dengan jiwa. Jadi kalau kasih kita dalam kepada Allah itu murni, kata waripe hati kita jiwa. Saya mengingat dulu ya, kita ini sama dengan kita juga. Waktu begitu saya mengenal Tuhan, satu yang pertama kali saya ingat jiwa. Makanya kok ada panggilan itu. Gak banyak yang saya tahu, tapi hati saya mengasihi mereka yang sama dengan saya, orang-orang yang ada di kampung Matahari. Gitu. Tapi kalau semakin kemari ya aku lihat, itu yang Tuhan taruhkan, memang kasih yang mula-mula itu seperti itu. Mau kemana, entah di angkot, entah di mana pun selalu kupikirkan apa ya supaya masuk ini. Kayaknya kalau udah sampai nanti mobil ini, nggak cerita Injil, kayaknya berat hati ini. Bukan sekedar sampai gitu, tapi gimana caranya supaya mereka ini sampai kenal gitu. Selalu otak ini berputar, sesuatu yang kupikirkan supaya mereka sampai kepada pengenalan yang benar. Kalau nggak berani pun cerita sama orang tua, diusahakan itu cari uban entah apa, ya, supaya di belakangnya kan aku bisa ngomong. Tapi kalimat mereka menyedihkan. Pangan aku pun neraka, nandai pun neraka katanya. Waktu itu ingat sampai hari ini. Aku pangan pun neraka katanya, itu jawaban mama dulu. Padahal tadinya udah bergumul kali Tuhan. Apa yang bisa kulakukan supaya ini mama ini loh bisa dengar Injil. Kalau ngerana langsung nggak bisa, belum pandai lagi, masih remaja gitu kan. Ma, ayo kudu Bandung gitu. Kudinari lah kau bilang lagi. Cerita Injil. Jadi otak ini berputar sehingga kita melakukan ini dan itu oleh karena kasih kepada Allah. Oleh karena jiwa itu istilahnya nggak ada sesuatu yang berat. Orang-orang non Kristen ada banyak yang kita ceritakan. Mungkin juga kamu punya pengalaman ya. Ketika kamu kenal Tuhan kan menggebu-gebu gitu ya. Apapun yang kita lakukan itu memang murni, bukan paksaan, dengan kerelaan, dengan semangat yang menyala-nyala oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan. Kita mau mengalah, kita mau ini, kita mau itu. Bagaimana? Kalau itu sudah tidak ada lagi hari ini maksudnya. Itu berarti sudah luntur, sudah bergeser.
Walaupun ini tadi jemaat ini masih hidup, keberpihakannya seperti apa? Oh, mengerjakan banyak pelayanan kan mereka ini giat, tidak mengenal lelah. Tapi kasih yang semula itu masihkah ini? Gitu. Kalau kasih yang semula ini murni, dia bisa menutupi banyak dosa tadi ya, nggak peduli ini orang ini bejat atau enggak, tapi bagi dia pun Kristus mati ini. Kita berpikir, berputar otak ini gimana caranya supaya dia kenal Injil. Bisa saya katakan pergi ke Medan dulu di PS-nya untuk menceritakan Injil. Itu seperti itu ketika masih remaja dulu, ketika masih SMA, ketika masih muda dulu. Di mana yang seperti ini kupikir juga gitu. Apakah sudah luntur oleh karena banyaknya pekerjaan pelayanan hari ini? Oleh karena banyaknya. Tapi kupikir ada banyak hal yang bisa tetap kita kerjakan walaupun memang bentuknya nggak sama lagi ya. Tapi kan itu banyak jiwa-jiwa. Kalau kita jemaat di tempat ini ada anak-anak. Kalau dulu kan ada satu orang yang menggembalakan melayani ini. Sekarang kan kita juga orang-orang percaya udah ya. Orang-orang kayak itu sih, orang-orang percaya yang sudah manusia baru. Dan kita juga kan bisa ini mengasihi jiwa-jiwa. Tetapnya kita mengerjakan pelayanan kita, ada fokus kita, tapi jiwa itu nggak bisa diabaikan. Walaupun ada hari ini kita punya bergerak ini banyak bagus, semuanya kita kerjakan. Tapi hati kepada jiwa itu nggak boleh diabaikan. Karena tujuan Kristus ke dunia ini bukan melakukan mujizat, bukan melakukan banyak tanda-tanda senggat atau perbuatan-perbuatan besar. Itu hanya batu loncatan supaya lewat itu mereka mengenal Allah dan diselamatkan. Di hari ini pun seperti itu. Kalau kita memiliki anak-anak, kan sebagai orang tua, sebagai iman kan luar biasa tanggung jawab dulu. Kalau kami dipercayakan anak kamu bertanggung jawab atas itu ya. Kalau kami dipercayakan ini bertanggung jawab juga atas itu. Dan masihkah dengan kasih yang murni itu tadi? Kasih yang mula-mula yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bukan nanti kita ini melayani bukan sekedar hanya tanggung jawab atau tugas. Kok ini memang prioritas kita hari ini. Itu saya katakan nggak salah. Program prioritas yang kita kerjakan hari ini nggak salah, tapi jangan terabaikan. Ini tadi kasih. Kalau dulu kan belum banyak jiwa ini kan sampai tengah bernyepek, tangisi, ngadungi kalau kandai, tandai belado. Tuhan, lah baru menceritakan Injil ikan masih putar roh kene lewat adalah dia karena kegelangan Tuhan. Itu cara-caranya. Kayaknya memang otak ini berputar ya. Apa yang bisa kita lakukan supaya mereka mengenal Kristus? Gak mengenal lelah, berjalan kaki gak masalah. Makanya saya katakan selalu kalau Jemaat Kampung Antara itu ada oleh karena doa kita bersama, oleh karena pekerjaan Tuhan kita bersama. Gak bisa dipaskan. Masihkah ada yang seperti itu? Walaupun saya katakan mungkin nggak kesini lagi arahnya, kemana pun boleh. Tapi adakah mengasihi Tuhan itu dengan segenap jiwa tadi itu harus gitu ya? Kamu mestinya tahu. Karena kita bagaimana ketika kamu dulu mengenal Tuhan itu, kayaknya kita sulit kali untuk najis ini, gitu. Sulit kali kayaknya untuk berdosa, kayaknya berdosa kali kita, berat kali kita untuk berdosa karena kasih kita kepada Tuhan itu penuh. Lanai gepeng, bulat memang penuh kepada Allah itu. Makanya kalau ada pun dulu saya katakan mencuri, gini-gini pencuri, mantan pencuri. Ya. Karena kasih kepada Allah itu, rasa malu itu bagiku nggak masalah. Datang dan mengatakan aku hendak tidak. Saya pikir itu nanti menjadi siasat si gelap itu menuduh aku nggak punya kekuatan aku untuk cerita kepada baik. Tidak cerita Injil. Itu karena kasih kepada Allah. Makanya kalau kasih kepada Allah ini luntur, kurang, sulit kita untuk bisa mengasihi jiwa. Itu pasti sulit. Mengasihi diri sendiri pun kadang sulit, apalagi mengasihi jiwa sulit. Maka ada banyak hal nanti bisa kita perkarakan. Kenapa? Ini karena kasih kepada Allah ini sudah mulai bergeser. Ini yang Tuhan lihat. Mereka masih mengerjakan banyak hal. Bisa juga banyak hal bisa terjadi ya, dikerjakan, berkembang. Tapi apakah jiwa itu masih, itu hati kita hari ini masih jiwa. Sama seperti ketika kita dulu mengenal Kristus. Kita kan rindu ya orang tua kita, tetangga kita, siapapun yang kita temui. Maunya mereka ini bisalah mengecap keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau abang dulu dari Perkantas, wah orang-orang Perkantas itu, Perkantas siapa? Semangat. Oh kan nggak peduli di mahasiswa mana, sana ayo, pelayan sini, ayo Perkantas. Uang kita yang habis, nggak masalah. Karena tujuan jiwa kasih kepada Allah itu. Kalau dulu itu ada, saya katakan
tadi nggak mesti harus ini terus ya, tapi tetap entah yang mana pun kita kerjakan tadi seperti rumah belajar apa segala macam itu murni ini harusnya gitu. Jadi nggak masalah kalau dulu nggak perkantas lagi kalau ini dikerjakan, tapi adakah kasih kepada hal itu dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi itu. Kalau enggak, Tuhan katakan ini kepada jemaat kudus. Namun demikian masih mengerjakan perkantas ini ya, masih mengerjakan ini pelayanan, penginjilan, kampung tata kemana hari ini gitu. Tapi namun demikian aku mencela engkau. Makanya yang ayat 5 itu ya, kok sedemikian kali ya, padahal bagi saya salut nengok jemaat ini bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Mereka hidup tetap kudus, nggak tercemar, kok bisa Tuhan mencela, bahkan ancaman pula ini. Jikalau engkau tidak bertobat, ngerti kan? Aku akan datang, akan mengambil kekidiannya dari tempatnya. Saya baca juga ini ya, Efesus itu kan kalau hari ini Turki, lambang negaranya apa? Mayoritas mereka apa? Gak usah sebutkan ya. Tahu kita kan? Orang minoritas hari ini 0,2%. Bayangkan, di situ pusat kekristenan pada waktu zaman Yesus, setelahnya zaman Rasul-Rasul. Hari ini itu Turki, kita tahu lambang negaranya apa, mayoritas apa, dan hari ini 0,2%. Dan yang 0,2% itu bukan orang percaya. 0,2% itulah Buddha di sana, itulah ateis di sana, itulah Konghucu di sana, itulah Buddha, dan yang 0,2 ini. Dan ada kekristenan kamu pikir berapa 0, berapa, dan itu pun belum tentu orang percaya. Jadi kok bisa lost generation, maksudnya kehilangan generasi. Kita hari ini orang-orang percaya. Saya kalau membaca ini kok bisa ya, pada zamannya itu Efesus manusia baru loh, orang-orang yang dikuduskan, yang dipisahkan. Tapi Tuhan katakan kalau engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kekidiannya. Nggak jadi berkat lagi, nggak ada gunanya lagi. Sampai hari ini, saya pikir berapa tahun. Yang saya tahu sejarahnya hari ini, itu Turki 0,2% minoritas. Dan minoritas itu saya katakan bukan orang Kristen semua. Itulah semua agama-agama yang ada. Bukan 2% ya, 0,2%. Jadi kok bisa? Generasi yang dulu apakah nggak ada? Kalau nggak ada hati kepada jiwa Injil tadi, bisa. Kita juga generasi hari ini kita menyala-nyala. Injil itu kata orang ada di Sumatera. Nggak tahu kita, kalau kita tidak ini kepada anak-anak kita tentang jiwa Injil itu, nggak tahu juga mereka akan mengasihi apa ke depannya. Mengasihi dunia, mengasihi pekerjaan, mengasihi uang, nggak tahu. Apakah mereka puas juga dengan mereka sudah diselamatkan? Makanya ini ya, bukan ini masalah serius yang Tuhan katakan rupanya kepada umat Yesus. Saya nggak mengerti apakah ini sampai pada waktu itu mereka nggak bertobat, ya nggak kembali. Makanya hari ini itu bisa terjadi, dan bisa kan nanti selidiki itu 0,2%. Itu pun nggak tahu, entah ada orang percaya di sana, nggak tahu. Tapi dari semuanya itu kok bisa kehilangan generasi. Kamu kalau bisa bayangkan bisa kehilangan generasi. Saya melihat sejak awal ya, Adam dan Hawa itu. Oleh ketidaktaatannya si Hawa, dia bukan hanya merusak hidupnya, tapi generasinya sampai hari ini. Generasinya sampai hari ini loh, hidup dalam dosa. Apa gitu? Status kita kan berdosa. Jadi oleh karena ketidaktaatan, oleh karena menyimpang ini tadi ya, sekalipun mengerjakan banyak hal, tapi Tuhan tetap menginginkan hati kita itu jiwa. Kalau tidak, bisa kehilangan generasi. Kalau saya katakan tadi, kalau dulu orang-orang terdahulu kita di sini ada Ibu Teti, kalau abang mungkin ada orang-orang juga dari perkantas, kakak dari mana-mana gitu ya. Tapi kan kalau hari ini kita orang percaya, anak-anak kita pun banyak percaya, kalau ini semuanya jiwa coba menjamur ini. Kalau kata Mida tadi, satu aja, ini 10 lagi coba. Gimana? Pastinya cepat begitu, walaupun kerendahan hati kita perlu sama Tuhan. Karena yang menyinsapkan orang bukan dengan kepintaran, bukan dengan kekuatan kita. Mau tupe kita, dimurni hati tandai, Tuhan yang akan menyempurnakan. Seperti itu. Saya banyak mengakui dari orang-orang saya terbatas, gitu. Tapi kok bisa ya ketika remaja kok bisa, hati saya kok jiwa, saya juga
bingung gitu. Memang ini bukan saya, memang dia Tuhan tadi, Tuhan yang mengaruniakan itu. Dan Tuhan hanya mau kita taat, bukan yang pintar. Walaupun Tuhan menggunakan banyak orang pintar ya. Jadi, ayo yang bodoh-bodoh aja, bukan. Khusus yang pintar-pintar harus orang pintar menanganinya. Tapi bukan berarti yang terbatas atau lemah, nggak pintar, nggak bisa semuanya. Siapa yang mau Tuhan mau pakai? Tapi ini yang bisa kita melihat di jemaat Efesus ini. Pada tercatat ini di Alkitab, di kitab Wahyu ada, di sini surat ada. Padahal yang di Wahyu ini kan nggak semua terdaftar di sini ya. Tapi hari ini sudah kehilangan generasi. Kita di sini orang-orang percaya, saya pikir anak-anak kita juga, hati kita jiwa tetap. Itu kita tanamkan kepada mereka supaya hati mereka ini juga jiwa. Ada banyak perjuangan-perjuangan sejarah ini ciptakan sama mereka. Bagaimana kamu dulu melayani Tuhan itu? Entah di perkantas, entah penginjilan ke kampung-kampung, entah mission trip, ceritakan itu. Dia jangan kata Abel, aku nggak diajak dulu katanya. Ceritakan bagaimana kamu. Karena Injil itu kan gitu ya, bukan karena laus-lausnya saja. Nah, jadi ini harus, nggak bisa diabaikan. Karena selalu ya Tuhan mengizinkan banyak hal ketika ini terabaikan. Jiwa itu terabaikan. Karena itu tujuan Allah mati di atas kayu salib. Itu tujuannya datang ke dunia ini, bukan melakukan yang lain-lain. Lain-lainnya itu hanya sebagai batu loncatan supaya kita mengenal Dia saja. Yang tujuan utamanya itu jangan lengser gitu ya. Fokus utamanya itu jiwa. Masihkah hati kita jiwa? Kasih kepada Allah itu melemahkan yang lain, arti melemahkan maksudku egonya kita semuanya ini supaya jiwa ini tadi. Aku menjadikan diriku menjadi segala-galanya kata Paulus supaya memenangkan banyak jiwa. Ini ya. Tapi sekalipun mungkin ya kayak jemaat Efesus ini ada orang yang sudah bergeser atau bukan lagi fokusnya jiwa, tapi Tuhan menginginkan jemaat Efesus ini tetap kembali. Kita juga, kalau nggak ke situ lagi, Tuhan menyatakan kepada jemaat Efesus di ayat 5 itu, ingatlah kembali seperti apa ketika kamu dulu mengenal Tuhan, apa yang kamu kerjakan. Kalau nggak seperti itu lagi, berarti kamu sudah dalam, kamu telah jatuh. Jadi jangan bangga kita kalau masih kita mengerjakan, tapi hati kita nggak jiwa lagi ya. Itu. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan Tuhan katakan, bagaimana kita kembali? Pertama kita mengingat. Ingat lagi apa yang pernah kamu kerjakan. Tak mengenal lah ya. Berni bertoto kamu. Bawa mereka dalam doa kita. Setelah itu apa yang terjadi? Bertobat itu kan kembali kepada Tuhan. Tuhan pasti dia dapat aku menyimpang atau sudah lalai. Kemudian apa lagi? Lakukan lagi apa yang pernah kamu lakukan. Makanya Paulus tadi tidak pernah, aku tidak dia stabil, bukan stabil ya, maju gitu ya, maju. Tapi ini ya bisa kita melihat apakah memang udah benar ini hidup kita ini, udah banyak yang kita kerjakan, udah banyak juga kita buat. Tapi barangkali bagi jemaat Efesus. Tapi Tuhan menginginkan jemaat Efesus ini kembali. Tuhan juga menginginkan kita supaya Tuhan tidak akan mengambil kaki dia itu dan kita tetap bisa menjadi berkat. Kita bisa, saya sangat berdoa ya, merindukan ya, bukan hanya di zaman kita ini. Gereja-gereja yang ada di Langkat ini bukan hanya zaman kita ini orang bisa mengenal Injil. Nanti tinggal organisasinya. Saya rindu memang hati mereka tetap jiwa. Tiap regenerasi itu jiwa. Jadi ini yang perlu kita ingat. Kamu sebagai orang tua, sebagai imam, kamu diberikan anak-anak, dan tidak anak-anak dulu, sampai mereka mengenal Kristus. Juga orang-orang yang Tuhan izinkan kita temui di sekitar kita. Hati kita tetap jiwa, bergumul bagi mereka. Kalau kasih kita itu dalam kepada Tuhan, kita tidak sekedar menyampaikan tugas tanggung jawab. Sudah aku sampaikan, terserah dia. Tapi pasti otak ini berputar, apa lagi ya, gimana gitu. Karena kasih ini gak bisa diam gitu. Apa ya? Seperti apa? Entah pengerana aku nyinari panjang, aku sampaikan Injil atau yang lain. Ada banyak yang akan kita kerjakan. Karena itu murni, kasih yang murni. Ini firman Tuhan tadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang terus
terus berjalan di sekeliling kami dan memperhatikan, mengamati, mengoreksi, melihat apa yang kami kerjakan. Tuhan tahu kalau sampai hari ini kami berjuang, berlelah. Tuhan tahu kalau kami tetap mengasihi Tuhan. Tuhan tahu kalau kami juga sudah bosan. Tuhan tahu kalau kami juga sudah mengasihi dunia ini. Tuhan tahu segala sesuatu. Kami bersyukur kepadamu oleh karena itu ya Tuhan. Kami tetap melihat Engkau mengasihi bukan hanya orang-orang Efesus, tapi melihat kami. Sejarah hari ini membuktikan, mencatat. Kalau kami melihat itu terjadi kehilangan regenerasi di tengah-tengah jemaat Efesus. Dan Tuhan membuat kami mengetahui dan melihat itu. Kiranya Engkau Allah yang akan memberkati kami, yang akan bekerja, supaya sejarah ini tidak akan terulang. Kami sungguh berdoa kepadamu Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, memberkati regenerasi yang ada, anak-anak kami, supaya tetap hati kami itu jiwa, kasih kami kepada Tuhan itu. Tuhan jagailah hati kami, supaya sungguh-sungguh kami mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Tuhan kiranya mengingatkan kami terus, tidak mengizinkan hal apapun yang akan menggeser Tuhan itu di dalam hati kami. Keberpihakan kami kepadamu, bahkan hati Allah itu jiwa, biarlah hati kami juga jiwa. Kristus mati di kayu salib itu bagi mereka. Biarlah tetap ada hati yang menyala-nyala mengasihi mereka yang berjalan menuju maut. Tuhan, pakailah kami sebagai anak-Mu, pakailah kami sebagai alat-Mu, pakailah kami sebagai orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Hamba-Mu sungguh berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat ini. Ada banyak yang mereka kerjakan hari ini, dan itu boleh tetap berjalan dengan pertolongan yang daripada-Mu. Dan biarlah juga hati mereka itu Tuhan tetap kepada jiwa itu. Sekalipun ada banyak pekerjaan pelayanan yang mereka kerjakan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami sungguh juga berdoa supaya kasih mereka kepada jiwa itu yang terutama. Di dalam hati mereka, kasih kepada Allah itu yang terutama. Kami sungguh berdoa supaya Engkau-lah Allah yang terus memberikan roh yang menyala-nyala untuk mengikut, melayani Engkau. Supaya sekalipun dunia ini akan semakin memberontak kepada Tuhan, tapi kami boleh terpelihara oleh karena perkataan. Kami boleh terpelihara oleh karena Tuhan sendiri yang mengaruniakan itu kepada tiap-tiap jemaat ini. Bukan hanya kepada generasi kami, tapi rindu kami kepada anak-anak kami, supaya hati mereka juga jiwa. Anak-anak kami ini juga Tuhan boleh dikhususkan oleh Tuhan, supaya mereka juga berbeda dengan anak-anak dunia ini. Dan mereka juga memiliki hati keberpihakan kepada-Mu, mengasihi Tuhan lebih daripada semua yang ditawarkan dunia ini. Engkau Allah yang akan terus memberkati bahkan dari generasi ke generasi, supaya Injil Kerajaan, keselamatan di dalam Kristus itu ada di tengah-tengah kami, ada di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah jemaat ini. Kami sungguh berdoa bersama-sama, Tuhan berkatilah, supaya tidak terjadi kehilangan generasi itu pada generasi manapun di tengah-tengah kami. Kami merindukan supaya Tuhan berkati jemaat Tuhan di sisi kami, berkati pelayanan yang mereka kerjakan hari ini. Tuhan, Engkau memberkati pendidikan anak-anak kami, dalam sekolah mereka pun biarlah mereka takut akan Engkau, dan Tuhan akan menggenapkan, memberikan kepintaran itu, hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh berbeda lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Tuhan, kami sungguh berdoa, kiranya Roh Kudus, kiranya Tuhan meneruskan perkataan ini, supaya ketika pun kami sudah selesai merenungkan, membacakan, dan menyampaikan, Roh Tuhan tetap berkata-kata di dalam hati kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan, apa yang Engkau kehendaki digenapkan dalam jemaat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kepada Allah beri puji.